Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Buhaan nama disi mata ni halak nama pitung, jala marbinege bahenon na pinggol niaka nanengel. Orang buta dicelikkan dan telinga yang tuli dibuka. Pasal 35 ini merupakan gambaran indah tentang kerajaan terakhir di mana Allah akan menegakkan keadilannya dan menghancurkan semua kejahatan. Inilah dunia yang bisa dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sudah ditebus setelah penghakiman, ketika ciptaan itu sendiri akan bergirang di dalam Allah. Hari-hari penuh dengan kedamaian dan segala sesuatu akan diperbaiki. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 secara jelas menggambarkan situasi bangsa ini. Seperti gurun, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Digambarkan keadaan yang tawar hati, patah semangat, atau bahkan bisa disebut apatis, namun tetap keras kepala. Dalam keadaan yang demikianlah Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong, yaitu Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dengan demikian, bangsa Israel diberi pemahaman keselamatan dan kebahagiaannya tidak didapat dengan usaha sendiri atau pertolongan bangsa Mesir, tetapi Allah lah yang menyelamatkan. Allah menyelamatkan menyatakan sebuah perubahan nyata, antara lain ada kesembuhan secara fisik atau jasmani. Orang buta dicelikkan, yang bisu bersorak-sorai, yang tuli dibukakan telinganya, yang lumpuh melompat-lompat seperti rusa. Alam yang indah, gersang menjadi berumput hijau, kering menjadi kolam atau ada air. Di tempat serigala berbaring atau tempat ketakutan, tumbuh tebu dan pandan, jadi lahan atau jadi lahan pertanian yang bisa menjadi sumber kehidupan. Jalan raya yang disebut jalan lurus, yang dimaksud di sini tentunya bukan jalan raya umum, tetapi menunjukkan kepada jalan untuk orang-orang khusus yang melintasi, yaitu orang-orang suci, orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Allah, sesuai dengan rencana dan rancangannya. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan. Allahmu akan datang merupakan jaminan yang menghibur orang yang berputus asa dan berkecil hati, bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kejadian-kejadian di dunia untuk membuat masyarakat tunduk pada tuntutan keadilan dan untuk menyelamatkan umatnya dari para penindas mereka. Ayat 5 sampai ayat 7 pasal 35 ini adalah suatu jaminan bahwa kekuatan Allah akan menggantikan ketidakberdayaan manusia. Orang-orang percaya akan dapat melihat kebenaran Allah dan mendengar suaranya, hidup menurut jalannya tanpa rintangan dan menyatakan kesaksian dan pujian. Kekayaan dan makanan yang memuaskan akan merupakan bagian tetap mereka,
bukan lagi kepanasan serta kehausan seperti pada masa lalu ketika mereka belum lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kabar baik ini datang kepada orang Israel di tengah ketertekanan mereka, demikian juga dengan kita di tengah keadaan kita sekarang ini. Jangan takut, kuatkan hatimu dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Allah sendiri membuka mata dan telinga kita terhadap kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami sehingga kami akan ikut merasakan kerajaan yang Engkau anugerahkan, di mana di sana hanya ada kedamaian dan kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan, bukakan mata kami dan telinga kami terhadap kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.